Warga Jawa Tengah lebih respek kepada Kades Hoho ketimbang gubernurnya sendiri. Belakangan ini, warganet Jawa Tengah lagi ramai banget ngebahas soal sosok pemimpin. Menariknya, banyak yang bilang kalau warga justru lebih respek ke Kades Hoho dibandingkan gubernurnya sendiri. Bukan tanpa alasan. Nama Ahmad Lutfi ikut jadi sorotan setelah beredar video yang dinilai mengejek Deddy Mulyadi dengan narasi yang dianggap nggak pantas oleh sebagian masyarakat. Setelah video itu viral, kolom komentar Instagram pun langsung dibanjiri reaksi. Banyak warga Jateng yang kecewa, bahkan terang-terangan bilang sikap itu nggak mencerminkan seorang pemimpin. Di sisi lain, sosok Kades Hoho justru dipuji karena dinilai lebih dekat ke rakyat, lebih membumi, dan dianggap punya empati. Sampai ada yang berkomentar, lebih cocok Kades Hoho jadi gubernur. Fenomena ini jadi pengingat, jabatan tinggi nggak otomatis bikin dihormati. Yang dicari rakyat itu sikap, etika, dan keteladanan. Kalau menurut kalian gimana guys? Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wirinata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam buat Bapak. Gaya. Halo guys. Dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tolong kami Pak Deddy, ini warga Jawa Tengah Pak Deddy, tolong Pak. Tolong Pak, kunjungi di sini Pak, tolong Pak, kita minta tolong Pak. Tolong Pak, tidak ada penanganan yang serius Pak. Tidak ada penanganan serius, 5 bulan Pak. Ini Pak, kami pun kerja sulit, tani pun kita sulit Pak. Tolong Pak, tolong sekali lagi. Kok ini saya disuruh Yang pemerintah yang adil bagaimana? Uang yang dikumpulkan dari pajak itu jangan dulu dipakai tunjangan pegawai, jangan dipakai meningkatkan honor dulu aparatur. Fokuskan dulu itu bangun kampung di sebelah yang dekat perumahan mewah itu agar apa? Perumahan mewah boleh berkembang, kampung-kampung harus mulai mewah semuanya. Karena uang dari pajaknya cukup, tidak boleh ada lingkungan kumuh. Bagi saya, seorang pemimpin walaupun umrohnya tiap tahun, ketika ada orang sakit tidak bisa dirawat di rumah sakit karena tidak ada biaya, dan meninggal karena tidak dirawat, dosa besar. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin. Kita berdosa loh dalam agama. Nggak kapok dengan kasusnya Sudewo gara-gara menaikkan pajak. Di demo masyarakatnya sendiri ini Gubernur Jawa Tengah sekarang panik. Viralnya seruan masyarakat stop bayar pajak serentak di Jateng mulai berdampak sepi pada Samsat. Sudah tahu mau puasa seperti ini, sudah tahu ekonomi masyarakat lagi sulit, malah menaikkan pajak. Ini nggak kapok-kapok ya teman-teman di Jawa Tengah ini. Kemarin Pati, sekarang apakah lebih besar lagi? Arogan, Ahmad Lutfi akan adakan razia besar-besaran apabila warga tidak taat pajak. Sebelumnya kita taat pajak uangnya nggak tahu kemana. Sekarang kita telah dikit aja orangnya koar-koar. Dan kalian tahu pajak sekarang dinaikkan tinggi banget. Dan sekarang masyarakat pada mogok bayar pajak gara-gara kelakuan orang ini. Gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Dan bantu follow akun ini biar gak ketinggalan informasi penting lainnya. Seorang kepala desa yang bertato, yaitu Lurah Gogo. Izin Pak Ustadz, saya Hoho. Ngapunten video ini jenengan nggak bisa di stitch, jadi saya edit aja. Semoga ada yang ngetek ke Pak Ustadz ya. Intinya gini Pak Ustadz, saya tidak pernah mengatakan tato itu baik. Terus saya tidak pernah menyinggung Pak Ustadz. Terus keluarga Pak Ustadz juga saya tidak pernah menyinggung. Kemudian saya juga nggak kenal Pak Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz fanatik dengan tato, itu monggo, itu haknya Pak Ustadz ya. Cuma di sini saya memohon kepada Pak Ustadz, dengan bulan puasa, jadi janganlah membuat gaduh ya. Terus mengatakan
hal-hal yang tidak benar. Ya, padahal saya sama Pak Menteri itu sangat-sangat baik ya. Berarti Pak Ustadz orang yang baru main sosial media. Terus yang terpenting Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz tidak tatoan ya. Cuma satu, apa ya, saya sih tidak anti kritik. Kalau menyebut sesuatu atau bilang sesuatu itu harus ada dasarnya. Jangan karena nonton video atau berita yang tidak benar atau tidak dicek dulu kebenarannya, kemudian Pak Ustadz itu ngomong ya bahwa saya diboikot, dipecat, semuanya suruh dipecat. Ya izin Pak Ustadz, ini bulan puasa, saya tidak mau ribut ya. Mohon maaf sekali. Mending Pak Ustadz menjalankan ibadah di bulan suci ini dengan baik. Jangan nyenggol-nyenggol siapapun, baik saya dan orang lain. Apa gunanya jadi ustadz kayak gitu kalau ya masih ngurusi hidupnya orang. Nanti tak kasih soundnya ya. Ini aneh ini Pak Ustadz. Di Wonosabar kira-kira masih ada lahan nggak ya untuk anu ya? Untuk ayam petelur. Iya, yang dikembangkan di sana. Oh, kalau lahannya milik desa masih luas. Sakit ke? Saged nggih, Bapak. Mang, sebelum kita mulai pembahasan ini, mendingan kita bikin disclaimer dulu, Mang. Disclaimer apa sih, Mang Iwan? Gini, apa sih manfaatnya kita ngebahas daerah lain, malah bikin orang-orang banyak yang salah paham gitu. Mau dijawab sekarang? Ayo sekarang, aku masa habis lebaran. Cara tidak ngopi dulu, tanggung dikit lagi. Sok, bangga. Udah mulai. Nah, begini. Jadi kalau kita ngebahas daerah lain atau mengomentari daerah lain itu kita dapat dua manfaat, Mang Iwan. Yang pertama, kalau seandainya daerah yang kita bahas ternyata tidak lebih baik dari kita kan bisa bersyukur dan berdoa semoga daerah itu bisa ada peningkatan agar bisa lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya yang kita bahas ternyata daerahnya itu lebih baik dari kita, ya kan kita bisa belajar supaya kita juga bisa lebih baik dari mereka, kan kayak begitu. Emang ada, Mang, daerah yang bikin kita harus belajar ke situ? Ya baru kemarin yang kita bahas masalah angkot yang demo di Bekasi, saya ambil contohnya kan dari angkot Jakarta, di mana saya mengapresiasi moda transportasi umum di Jakarta, cara pengelolaannya, cara apanya gitu, jadi lebih baik. Nah itu kita harus belajar dari situ. Oh iya, yang kemarin. Iya, malah ada pengelola dari Jack Linko-nya atau yang istilahnya menarik perhatian mereka lah video kita, akhirnya mereka komen seperti ini ya untuk mengkoreksi pernyataan saya yang sebelumnya, jadi dikoreksi soal kepemilikan. Nah, bisa dibaca lah di sini. Nah, itu kan artinya kita objektif. Kalau misalnya ada kebijakan atau terobosan daerah lain yang lebih baik, ya kita apresiasi, kita puji, kayak gitu, Bang Iwan. Setuju. Nah, terus yang kita mau bahas apa ini, daerah mana? Saya mau bahas daerah Jawa Tengah, Mang. Oh, yang gubernurnya halo Kes gitu ya? Iya benar. Iya. Bang, ada apa? Menurut berita yang beredar, di Jawa Tengah itu ada kenaikan pajak kendaraan 60%-an. Waduh. Nah, makanya warganya banyak yang ngamuk, katanya jalanan jelek, pajaknya naik. Nah, iya sih. Malah ada yang saking keselnya lihat jalanan rusak, mereka ngebenerin sendiri, swadaya masyarakat. Oh, sampai segitunya. Nah, sekarang menurut Mamang gimana? Nah, begini. Nyi Iroh, warungnya sepi, Mang Iwan. Kenapa jadi ngebahas warungnya Nyi Iro, Mang? Dengerin dulu atuh, belum apa-apa udah dipotong. Kayaknya sok atuh. Nah, gini. Nyi Iroh warungnya sepi. Nah, terus dia introspeksi, apa yang salah nih? Apakah pelayanannya
atau tempatnya, atau harganya. Jadi dicari sama dia solusinya. Tapi bukan artinya dia harus naikin harga untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Tidak, karena kalau naikin harga justru akan mengurangi pendapatan. Orang jadi malas atau belanja ke situ.